minat. Bagaimana memunculkan minat? Kemudian apa lagi? Olahraga rasa. Bagus, kamu pintar, walaupun belum sempurna, namun kamu telah berusaha. Olah rasa, mengapresiasi. Oh ya, kamu ini memang dari dulu tetap seperti ini. Begini dijarkan, begitu juga teman. Nah, itu kita tinggalkan. Baik Ibu, olahraga itu bukan bergerak banyak ice breakingnya, tapi olahraga itu bagaimana anak beraktivitas melakukan. Kira-kira itu prinsip Pak Ibu. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini, apa yang harus kita lakukan bersama Pak Ibu? Analisis CP dan ATP. Saya sudah susun CP dan ATP fase A, fase B, fase C sesuai dengan BSKP 046 tahun 2005 yang terbaru. Saya sudah share sama Pak Mulyadi. Jadi Bapak Ibu sudah punya CP, sudah punya ATP, sudah ada di semua. Nah, sudah di share. Nah, kemudian merencanakan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran lebih menekankan pada proses, bukan hasil Bapak dan Ibu. Contoh, anak kita menghafal huruf hijaiyah sudah berhari-hari hanya dapat 5 huruf. Jangan kita berpatokan dia hafal 29 huruf. Alhamdulillah kamu memang sudah berusaha dapat 15 huruf. Memang perlu kesabaran yang saya rajin, kamu semangat raja anak ibu. Nah, kan semangat Bapak Ibu ya. Di prosesnya jangan ada proses. Nah Bapak Ibu, nah kita langsung aja apa komponennya. Kalau dahulu dalam rencana pembelajaran K13 ada namanya tujuan pembelajaran, ada namanya kegiatan, ada namanya penilaian. Sekarang 4 komponen. Apa itu? Identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman pembelajaran, dan akses. Nah, ini akan kita bahas Pak Ibu. Identifikasi ini mencakup kesiapan siswa, karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran itu Pak Ibu, materi itu ada materi esensial, ada materi aplikatif, ada materi nilai dan karakter. Nah, nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Ini saya bilang kita Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, ini pertama identifikasi. Dalam identifikasi ada satu peserta didik mengidentifikasi kesiapan peserta didik sebelum belajar seperti pengetahuan awal, minat, latar belakang, dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya. Contoh, Bapak Ibu mengajarkan materi huruf hijaiyah. Identifikasinya adalah bahwa siswa kelas 1 berusia 6 sampai 7 tahun secara umum telah mengetahui huruf hijaiyah, namun perlu pembahasan lebih dalam. Itu contohnya Pak Ibu. Kalau ada yang autis, bilang autis. Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Dan ini opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Dalam RP, Pak Ibu ya, boleh ada, boleh tidak ada. Materi pembelajaran esensial. Apa itu? Yang esensial itu ya yang 29 huruf hijaiyah. Materi aplikatifnya apa? Aplikatif itu membaca, berarti materi bagaimana cara membaca huruf. Materi nilai karakternya apa? Bagaimana anak menyadari, memahami, menyenangi membaca Al-Quran sebagai dasar membaca Al-Quran. Itu contoh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dimensi profil lulusan. Dalam identifikasi, komponen pertama yang wajib itu cuma ini. Ada 8 dimensi. Pertama apa? Keimanan, kedua kewargaan, penerapan kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Tidak semuanya yang Ibu buat, Bapak buat di dalam RP. Pilih yang cocok. Kalau dalam membahas huruf hijaiyah, perlu tidak tentang kesehatan? Tidak perlu. Perlu tidak kita tentang kewarganegaraan? Tidak perlu. Ketuhanan, keimanan? Perlu. Karena dasar untuk membaca Al-Quran, meningkatkan keimanan. Penerapan kritis perlu? Perlu. Nah, bagaimana anak itu bisa berpikir logis, menganalisa, mengevaluasi? Contohnya, saya sudah menguasai huruf 29, tapi saya sulit membedakan antara ta dengan to. Kan contoh Pak Ibu ya? Itu kan yang menganalisis itu. Nah, apalagi kolaborasi perlu, kerjasama perlu. Nah,
antara ibu dengan ibu. Ayo. Nggak tahu sendiri. Ya. Kemudian kemandirian, belajar dengan Sendiri. mengembangkan. Kemudian Komunikasi. bagaimana dia bisa membaca? Berarti pilih yang cocok. Contohnya ini Bapak Ibu. Kalau ini sudah bisa Bapak Ibu baca aja kena waktu Pak Ibu ya. Nah, langsung aja kita ke sini. Ini contoh peserta didik. Identifikasi peserta didik kelas 1 usia 6 sampai 7 tahun, kemampuan awal sebagai menang huruf hijaiyah dasar umum sebelum belum pasti membaca huruf. Contohnya, di mana Bapak Ibu mengetahuinya? Dari refleksi awal. Di mana refleksi awal dilakukan? Sebaiknya minggu sekarang sebelum masuk minggu yang Berikutnya. Contohnya sekarang materinya apa? Huruf hijaiyah. Besok materinya rukun iman. Untuk mengetahui kemampuan anak dan rukun iman, ketika menutup huruf hijaiyah, tanya dulu anak. Ayo, ada berapa rukun iman? Nah, itu namanya refleksi awal. Sehingga kita bisa membuatnya. Maka rencana pembelajaran itu Pak dan Ibu, kalau bisa dibuat setiap minggu. Kadang administrasi meminta 1 kali 1 semester. Yang lengkap dengan hukum bacaan dasar, harkat, fathah, dan kasrah ini esensial wajib ini. Maka ini akan dipahami anak. Materi aplikasi latihan membaca. Kemudian apa lagi? Materi nilai senang belajar Al-Quran sebagai bentuk pengamalan iman, sikap disiplin dan tanggung jawab adab dan lain. Kemudian apa lagi? Ini wajib dimensi profil belajar Pancasila. Nah, materi ini terkait dengan masalah keimanan, penilaian kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian dan komunikasi. Kira-kira di sini ada yang mau tanya Pak Ibu? Yang 1 kali pertemuan atau 1 materi? 1 materi. 1 materi. Ya, materi huruf hijaiyah. Berarti deskripsi kemampuan awal itu tentang huruf hijaiyah. Karena anak kita akan beragam, ada yang di TK-nya, ada yang wajib ada di komponen identifikasi RP itu apa? Hanya 8 dimensi profil. Yang lain ini hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa buat juga lah biar lebih terarah. Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Komponen kedua desain. Dalam desain itu ada namanya tujuan pembelajaran. Kemudian praktek pedagogis, kemitraan, kemudian lingkungan pembelajaran, kemudian pemanfaatan digital. Tujuan ini dibuat dengan menggunakan taksonomi Bloom atau taksonomi Solo. Baik ya, ini contohnya Pak Ibu. Terlihat. Kalau dalam ini kita pakai level taksonomi Solo karena lebih terstruktur. Contohnya unit struktural memahami satu aspek sederhana dari satu konsep. Misalnya murid mengetahui bisa menyebutkan huruf hijaiyah. Kemudian masuk lagi multikultural, murid bisa membaca huruf hijaiyah berarti sudah 2 dia dapat hurufnya, dapat harkatnya dan tingkatannya. Kenapa lagi? Relasional, murid dapat menghubungkan apa sebenarnya? Kalau ba berbaris fathah bacaannya ba, berbaris kasrah bi, berbaris dhamma Bu. Oh, pintar Pak Ibu. Berarti kan menghubungkan salah baris, salah baca. Nah, dia bisa menghubungkan, itu namanya relasional. Kemudian apa lagi? Ekstensif abstrak, psikomotorik, mengembangkan dan menilai ide serta peluang penyerapannya dan menghasilkan gagasan baru dengan menghasilkan karya kreatif. Contohnya, murid mampu membuat semacam gambar tentang huruf hijaiyah atau psikomotoriknya. Afektifnya, menginternalisasi nilai. Contohnya dia mampu untuk memahami bahwa membaca Al-Quran wajib mengetahui huruf hijaiyah. Ini Pak Ibu, kita lihat. Kalau dalam huruf hijaiyah, ini contohnya. Fokus pada murid mengenal dan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyah. Ini unit struktural. Ya, kalau solonya multistruktural, murid memahami belakang makna serta cara membaca huruf hijaiyah dengan harakat. Yang ketiga, relasional, murid mampu membaca huruf dengan berbagai harakat secara tepat dan membedakan perbedaan bunyi. Kalau asrah ini bunyinya, kalau dhammah ini bunyinya.
Kalau fathah ini bunyinya bisa dibedakan. Kemudian kesalahan abstrak, murid mengembangkan ide kreatif, membuat contoh poster huruf hijaiyah. Kemudian yang estetik abstrak afektif, berarti ada yang psikomotorik, ada yang sikap. Yang afektif ini berarti sikap, dia disiplin, bertanggung jawab, mempelajari huruf hijaiyah. Nah ini kita gunakan yang solonya Pak Ibu. Pak Ibu ya? Yang bagus ya. Nah yang bagus. Jadi kemudian Pak dan Ibu, ini jadinya kalau kita gunakan belum, kita harus mengenal 3 cara berpikir. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. lebih rumit apa Ibu? Maka lebih cenderung menggunakan taksonomi Solo. Solo. Ya. Ini tujuannya dengan menggunakan taksonomi Solo. Jelas tujuan pembelajaran. Kemudian praktek pedagogik. Yang Bapak Ibu kalau pahami, praktek pedagogik itu adalah penggunaan model, metode. Yang wajib hanya metode, model tidak wajib. Jangan dipaksakan. Saya harus pakai inquiry, pakai problem based learning, atau apa lagi? Kan banyak model. Tidak harus, itu tidak perlu. Yang perlu itu apa? Metode. Diskusi, bernyanyi, apa lagi? Ceramah, apa lagi? Tanya aja. Tanya jawab. Ini penting. Dalam pembelajaran mendalam tidak wajib ada model. Asalkan ada metode, berarti Bapak Ibu sudah melakukan praktik pedagogik. Kemitraan ini perlu tidak Pak Ibu? Perlu. Dengan siapa? Orang tua, wali, murid. Bagaimana orang tua murid membantu anak mengulang, membiasakan membaca huruf hijaiyah? Ya, walaupun dia opsional, boleh ada, boleh tidak. Pak Ibu ya. Jadi dalam komponen desain ini yang wajib mana Bapak Ibu? Tujuan, praktek pedagogik, lingkungan pembelajaran, hanya 3 ini. Tujuan, praktek, dan lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan digital. Tidak semua sekolah yang punya yang fokus. Nah, makanya dia tidak wajib. Bapak Ibu bisa menggunakan poster. Ya. Nah, kita tahu Pak Ibu, kalau aplikasi yang wajib tadi apa sih Pak Ibu? 8 divisi jurusan. Kalau desain, tujuan, praktik, pedagogik, Lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu bagaimana? Kelas itu ceria. Jadi jangan masuk. Tugas kamu mana? Udah 3 minggu, enggak juga kamu. Berarti anak tuh dari awal sudah mulai Takut. Enggak ada ceria. Ya. Memahami ini tuliskan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan, membangun pengetahuannya. Tentang konsep, berarti tentang konsep huruf hijaiyah. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu penyerapannya. Nih. Dalam tahap memahami, murid menonton video lagu huruf hijaiyah kalau Bapak Ibu menggunakan pemanfaatan digital. Kalau tidak, Pakai poster. Maka murid memperhatikan Poster huruf hijaiyah atau kartu huruf hijaiyah. Nah, pandai-pandai aja Ibu Bapak membuatnya. Kemudian murid mengamati bentuk huruf dan cara pengucapannya. Ditampilkan hurufnya, dilafalkan oleh gurunya. Ini A, ini Ba, ini apa ini? Ya, atau ibu-ibu untuk memahami dengan menyanyikan lagu alif ba. Untuk mengaplikasikan, murid berlatih membaca huruf hijaiyah harakat berbeda. Misalnya membaca huruf dulu. Ini huruf apa? A, alif, ba, ta. Kemudian berharakat. Atau aplikasinya Bapak Ibu? Berarti mengaplikasikan. Kemudian lagi membaca huruf berharakat. Itu mengaplikasikan. Kemudian membuat poster, membuat gambar. Itu mengaplikasikan. Kemudian merefleksikan. Contohnya sini. Murid mengisi lembar refleksi sederhana. Saya sudah bisa membaca huruf, tapi saya ingin lebih lancar pada huruf ta dengan po. Contohnya pemberian huruf apa namanya Ustaz? Yang sama-sama. Kita di sini lah kita terapkan BBM tadi. Apa yang BBM? Berkesadaran,
bermakna menggembirakan. 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 Ya, ibu tanya, dia tahu huruf apa ini. Nah, alif bu. Oh, pintar. Kita bermakna itu. Bagus ya, berarti dia sudah tahu. Menggembirakan. Anak berebut. Siapa tahu nih? Saya bu. Nah, berarti itu menggembirakan. Ayo, siapa ini? Mereka diam aja. Nah, berarti tidak ada kemampuan Menggembirakan. Baik ya. Kira-kira ada. Dia semakin bisa Membedakan. tidak semua huruf ini, Bu. Hah? Proyek. Proyek itu artinya kan menghasilkan produk. Boleh dia kerjakan berkelompok, boleh dengan sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu ingin masuk kepada apa? Menggunakan contohnya membuat proyek, maka dia bekerja sama membuat. Setiap kegiatan harus mengacu kepada 8 dimensi yang kita pilih. Ya Pak ya? Oke, bertanya Pak Ibu. Nah contohnya di dalam dimensi Bapak Ibu pilih komunikasi. Berarti dalam pembelajaran kegiatannya, pengalamannya, anak harus bisa membacakan. Ada kegiatannya seperti ini, membacakan, melatih membaca huruf hijaiyah. Ya Pak ya? Dalam pengalaman belajar ada yang kira-kira yang bertanya ke Pak Ibu? Nah, beriman. Bagaimana merefleksikannya? Berarti dia mengevaluasi diri. Setelah saya belajar tentang beriman kepada Allah, saya merasa cemas berbuat salah. Itu namanya sudah refleksi. Pak ya? Kira-kira ada yang mau tanya ke Pak Ibu? Nah, lanjut. Karena asal dan masuk nih Pak. Penilaian formatif itu ada namanya di awal, ada namanya di proses. Yang sering Ibu Bapak kenal learning itu di awal. Ya, ketika pas Ibu mau mengasih materi, hari ini kita belajar tentang rukun iman. Ayo, siapa anak Bapak yang ingat, yang tahu apa itu berapa rukun iman? Nah, berarti Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal. Kalau sudah banyak anak-anak Bapak Ibu mengenal tentang rukun iman, telah hafal semuanya, masih perlukah penekanan lebih dalam mengajar tentang urutan rukun iman? Ya. Maka RP itu bisa berubah sesuai dengan kondisi. Pak Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Apa instrumennya? Tekniknya tes lisan. Observasi pengertian awal, pesertanya bertanya gampang seperti tadi. Bagus ya. Kemudian penilaian proses, observasi sikap, keaktifan dan instrumen perilaku yang diamati. Maka dalam pembelajaran mendalam Bapak dan Ibu, hasil itu bukan menjadi patokan, tapi lihat pada proses. Contoh, anak ini sudah jelas tekun, bersungguh-sungguh, selalu mengumpulkan tepat waktu. Walaupun dia terkadang sering banyak salah, itu ditandai Pak Ibu. Nilai sikapnya, prosesnya. Berarti dia sudah mau melakukan. Kemudian lagi sopan santun itu juga dinilai. Kemudian tes tulisan dan instrumennya, contohnya ada LKS Pak Ibu ya. Itu juga bisa dalam proses. Kemudian apa lagi? Sumatif penilaian akhir setiap periodik. Contohnya bab 1 hijaiyah
Setelah selesai mengerjakan hujaiyah, maka boleh sumatif. Berarti namanya Uha. Ingat dalam Dapodik tidak ada muncul nilai semester. Yang ada adalah Uha. UH1, Uha. UH2, UH berikutnya. Baik Bu ya, optimalkan penilaian di sini. Nah, apa contohnya Pak Ibu? Di dalam penerapannya ini contohnya. Formatif awal, lisan tanya jawab, daftar pertanyaan awal. Apa yang kamu ketahui tentang huruf hijaiyah? Sebutkan berapa huruf hijaiyah yang kamu ingat. Nah, ini contohnya Pak Ibu ya. Ini formatif. Kemudian formatif di waktu proses, selama proses pembelajaran. Lisan membaca langsung huruf yang ditunjukkan guru. Tunjukkan huruf apa ini? A. Yang menjawab itu catat Pak Ibu. Yang tampil menjawab itu berarti dia telah mengetahui itu nilai. Ya. Apalagi? Kemudian lagi tulisan. Bagaimana jenis tulisannya, rapi atau tidak, itu juga penilaian. Kemudian lagi lembar kerja menulis, Ibu buatkan lembar kerjanya kan LKS. Nah, buat nilai. Proses itulah sebenarnya nilai rapor anak. Lebih fokus ke itu. Kita terkadang lebih fokus kepada nilai akhir.